masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien. Konseling harus ditujukan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan. Suatu konseling tidak hanya sekedar memberikan nasihat, saran, advice, tetapi ada teknik-teknik yang harus dibangun sehingga proses konseling itu bisa dapat mengungkap permasalahan yang dihadapi. Nah, langkah-langkah atau teknik konseling ini salah satu pendekatannya bisa kita lihat di sini, bahwa konselor harus bisa menyapa, menghampiri konseli. Konseli ini adalah klien itu tadi. Harapannya apa? Sentuhan fisik dapat memberikan sesuatu ketenangan kepada klien, pasien kita. Ada orang-orang yang dengan tekanan akibat penyakit, pada klien-klien dengan status kematian yang begitu menghantui pasien atau klien, maka permasalahan ini menjadi sesuatu hal yang besar. Maka kita perlu melakukan konseling, ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Jadi teknik dalam melakukan konseling adalah bagaimana si konselor menjadi pendengar setia, gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti tidak akan respect, tidak akan feedback, tetapi teknik mendengarkan ini adalah salah satu teknik yang bisa ditempuh di dalam teknik konseling. Sehingga apa? Sehingga orang bisa mencurahkan segala perasaan atau permasalahannya. Tapi tidak semua orang akan digunakan dengan teknik mendengarkan dengan aktif ini. Kemudian bersikap empati. Apa itu empati? Empati itu bagaimana seorang konselor dapat memahami isi pikiran, perasaan, dan hal yang dirasakan oleh konseli, klien, atau pasien tentang kondisi yang dihadapi. Penyelesaian masalahnya bukan dilakukan oleh seorang konselor, tetapi dilakukan secara mandiri oleh klien atau pasien kita. Kemudian dapat menangkap pesan. Tidak semua permasalahan dapat ditangkap dengan bentuk verbal, tetapi banyak permasalahan dapat ditangkap oleh seorang konselor dengan menangkap pesan non-verbal. Pada kondisi-kondisi tertentu kita dapat melempar pertanyaan. Ini semua itu sampai melakukan teknik-teknik feedback akhir. Waktu kita tinggal 7 menit. Saya semestinya ingin memaparkan tentang materi contoh-contoh konseling dalam dunia kesehatan itu ya. Beberapa slide. Contohnya adalah bagaimana kita membangun konseling pada masalah-masalah gizi gitu. Jadi cukup banyak orang dengan status berat badan atau body mass index yang berlebih, gemuk, ya, yang tadinya dia cantik setelah kawin, sudah tidak lagi punya body yang seksi, gitu. Yang tadinya laki-laki kelihatannya waktu masih berjaka kelihatan atletis, tetapi begitu nikah sudah kombongi. Gitu. Masalah ini, lahirlah masalah tersebut. Sehingga bagaimana advice ini perlu kita berikan di dalam apa? Memberikan bantuan kepada klien
masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh mereka. Saya coba nah, ini konseling gizi, itu ya, konseling gizi. Jadi dilakukan secara sistematik, ya. Jadi untuk melakukan suatu proses konseling tidak serta-merta hanya dirancang sesaat saja. Ada masalah, nah, kemudian apa saja diambil. Harus sistematik. Panduan keterampilan komunikasi interpersonal, kemarin kita sudah bahas. Bagaimana cara berkomunikasi interpersonal. Kenapa? Pada komunikasi, kepada konseling, teknik komunikasi, terutama komunikasi interpersonal, itu sangat-sangat memberikan dampak terhadap suatu konseling. Karena konseling itu lebih mengharapkan pada komunikasi face to face harapannya. Kemudian kerahasiaan atau privasi yang perlu dijaga sangat tinggi, sehingga komunikasi interpersonal perlu dibangun. Teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinis. Apa itu? Kalau Anda gizi, maka teknik-teknik dalam konseling gizi perlu dikuasai dengan baik materinya. Kalau dalam bidang counseling, tentu materi-materi tentang sanitasi, personal hygiene harus dikuasai. Ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita perlu lihat lagi pada kasus-kasus dengan permasalahan HIV/AIDS, ya, orang dengan human immunodeficiency virus itu. Orang-orang yang penderita HIV dan AIDS adalah orang-orang dengan fase terminasi. Gitu. Harapan hidup mungkin di satu sisi orang akan berpikiran bahwa dia akan cepat mati. Gitu. Tidak ada harapan hidup untuk sembuh. Ada kekecewaan terhadap penderitaan penyakit yang dia alami. Maka teknik yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan memberi bantuan kepada penderita klien tersebut tentang permasalahan yang dihadapi. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan adalah memberi konseling terhadap permasalahan tersebut. Tidak hanya penyakitnya. Di bidang permasalahan HIV/AIDS ini menjadi isu yang paling besar, gitu ya, terutama masalah VCT, voluntary counseling therapeutic, ya. Nih, bahwa HIV/AIDS harus ada kesadaran aktif dari siapa? Dari penderita, dari orang-orang yang punya faktor risiko dengan perilaku berisikonya. Maka langkah yang dilakukan adalah dengan konseling. Ya. Nah, sekarang konseling tidak hanya menjadi salah satu bagian dalam suatu layanan kesehatan, tetapi juga sudah menjadi satu profesi tersendiri di dalam praktisi-praktisi tenaga kesehatan. Nah, siapa yang mau tertarik ke sana, maka ilmu dasarnya adalah bagaimana menguasai komunikasi kesehatan. Termasuk permasalahan yang sekarang lagi mengemuka tentang virus corona. Bagaimana permasalahan ini menjadi begitu sangat dahsyatnya, begitu menjadi permasalahan yang menjadikan negara darurat gara-gara pandemi COVID-19, ini adalah salah satu bagian dari komunikasi kesehatan yang begitu luar biasa terhadap permasalahan ini. Padahal sebelumnya itu masih ada masalah.